له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah seorang nabi yang mulia, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya Lut alaihi salam adalah ponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Lut namanya Lut bin Haran bin Azar. Azar ayahnya Ibrahim, sementara Azar punya anak Haran dan Ibrahim. Ya, sudah kita jelaskan Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika beliau keluar dari Babil, maka yang ikut beliau bertemu dengan Lut alaihissalam, didakwai akhirnya Lut masuk Islam. Jadi Nabi Ibrahim sama Nabi Lut satu zaman, ya, satu zaman. Adapun lokasi daerah dakwah Nabi Lut alaihissalam maka di Yordania, ya, Urdun, ya. Ada yang mengatakan adalah di Al-Bahrul Al-Mayyit Al-An, Laut Mati. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan di Laut Mati. Kalau kita lihat di peta, ya, misalnya ini di Madinah, ya. Kemudian di sini Tabuk, ya. Ya, kira-kira dia di sini, ya. Yordan, ya. Kira-kira 1000 kiloan ke Yordania. Ya. Sementara Suriah sebelah sana, ya. Yang lainnya dekat Palestina juga, ya. Ada yang mengatakan jarak antara rumah Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim tidak begitu jauh, ya, tidak begitu jauh. Taib, kita akan bahas tentang bagaimana kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Tentunya kita tahu Nabi Lut alaihissalam diutus pada suatu kaum yang melakukan perbuatan yang sangat keji. Perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu praktek homoseksual, ya. Oleh karenanya Nabi Lut berkata, innakum walutan idh qala liqaumi atatuna fahishatan ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tatkala Lut berkata kepada kaumnya, apa kalian melakukan suatu perbuatan keji yang tidak pernah melakukannya orang sebelum kalian dari seluruh alam semesta ini. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kalian mendatangi para lelaki sementara para wanita tidak kalian datangi, yaitu kalian melakukan praktik homoseksual, ya. Dan subhanallah, sekarang ternyata praktik homoseksual sangat banyak, sampai sekian banyak negara, belasan negara-negara kafir yang mereka menyatakan dengan resmi pelegalan pernikahan sejenis, ya. Ada sekitar 17 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis, di antaranya misalnya Belanda sejak tahun 1996, kemudian Belgia tahun 2003, kemudian di antaranya Spanyol, ya, Kanada, Afrika Selatan, dan yang lain-lain, ya. Ini adalah suatu perkara yang menyedihkan, bagaimana suatu kelainan, bagaimana suatu perkara yang menjijikkan kemudian dilegalkan, suatu yang tidak sesuai dengan fitrah, bagaimana laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan. Tapi demikianlah terjadi terutama di negara-negara kafir. Oleh karenanya menurut penelitian saya baca tadi ada tulisan diajukan ke pemerintahan dalam rangka untuk menghalangi pelegalan LGBT di tanah air kita, maka salah seorang dari anggota, ya, anggota DPR kemudian mengajukan suatu tulisan tentang LGBT, ya. Saya tuliskan linknya juga. Jadi dia menyebutkan bahwasanya LGBT ini sudah tersebar di dunia, sampai ada sumber yang mengatakan kurang lebih 155 juta orang lelaki dan wanita terlibat dalam praktek homoseksual. 155 juta orang, ya. Meskipun tidak jelas sampai sekarang jumlahnya berapa, tapi mereka mengatakan sekitar 155 juta. Ya, 155 juta itu ya banyak banget, ya. Banyak banget, ya.
Kalau Singapura saja penduduknya sekitar 5 juta, bisa bikin 30 negara. 30 negara seperti Singapura isinya LGBT semuanya ya. Dan itu tersebar sampai di Indonesia. Di Indonesia juga banyak LGBT ya. Sampai di daerah-daerah luar negeri terdapat ya kampung gay misalnya, bar gay khusus ya. Mereka memiliki tempat-tempat tinggal yang khusus untuk orang-orang gay ya. Ya bahkan yang aneh ada hari raya orang gay ya, dan itu dilakukan di Amsterdam di Belanda. Setiap tahun di musim panas sekitar bulan Agustus mereka mengadakan parade gay ya, parade gay yaitu gay pride atau parade gay yang dimana orang-orang gay semua berkumpul dari berbagai mancanegara berkumpul di Amsterdam, kemudian mereka mengadakan acara ya berpesta ya, seakan-akan hari raya mereka, dan itu dia lakukan setiap tahun. Bayangkan hari raya gay dilaksanakan di Belanda, dan ini mengundang para wisata, masyarakat nonton dengan rame, meriah. Subhanallah, perkara yang menyijikkan, perkara yang kelainan dijadikan hari raya, ditonton oleh orang banyak ya, mendatangkan devisa negara dan yang lainnya ya. Dijadikan sebagai bahan wisata ya. Makanya kita bersyukur di atas Islam yang tidak melegalkan hal ini. Di Indonesia ya jumlah gay juga lumayan banyak, yang diperkirakan oleh, saya baca di internet ya, dari Menteri Kesehatan diperkirakan sekitar 1 juta orang di Indonesia yang terkena LGBT ya, dan di sebagian kota sampai komunitas yang cukup banyak ya, dan banyak di antara mereka yang kena penyakit HIV ya, penyakit HIV gara-gara praktik gay tersebut atau homoseksual tersebut. Dan ini pertama kali terjadi di kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka yang pertama kali melakukan praktek homoseksual. Makanya Nabi Lut berkata, ya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum ada orang yang pernah melakukan praktek gay sebagaimana yang kalian lakukan. Kalau praktek gay tersebut atau homoseksual atau LGBT dan semisalnya itu dilakukan oleh orang kafir, maka wajar, karena orang kafir mereka berpaling dari peringatan Allah. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit ya. Di dunia mereka tidak akan bahagia. Orang ini mereka terjerumus dalam zina, kemudian mereka tidak puas dengan perzinahan tersebut ya, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual yang abnormal ya, dengan homoseksual atau dengan hewan, dengan hal yang mereka berfantasi untuk mencari kebahagiaan, dan mereka tidak akan mendapat kebahagiaan. Mereka tidak akan memperoleh kepuasan ya. Dengan cara-cara yang mengerikan, dengan cara-cara yang di luar nalar, tapi mereka lakukan dalam rangka apa? Karena ada sifat syaitan yang ada dalam diri mereka. Mereka ingin mencari kepuasan, mereka tidak akan mendapatkan dan tidak bakalan mendapatkannya karena mereka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara menyedihkan jika ternyata praktik tersebut juga dilakukan oleh orang-orang Islam, seperti di tanah air kita di Indonesia. Yang lebih menyedihkan lagi, ada salah seorang profesor bidang agama, ya, profesor ya, pengajar di Universitas Islam yang ada di Indonesia, Universitas Negeri Islam, yang kemudian mengatakan bahwasanya praktik homoseksual adalah perkara yang halal, yang wajar, tidak ada hal yang mengharamkannya. Ini adalah given from God, ya, adalah pemberian dari Tuhan, ya, seakan-akan anugerah. Subhanallah, bagaimana kelainan dibilang anugerah, ya, ini enggak benar, ya. Jadi yang mengatakan seandainya orang kafir, ya wajar. Ini yang mengatakan orang Muslim, ya, bahkan wanita muslimah, bahkan profesor dalam bidang agama, ya, tentunya tidak ada yang ridho. Kemudian ada seorang wanita, suaminya selingkuh. Selingkuh dengan apa? Selingkuh dengan suaminya orang lain. Seorang wanita laporkan kepada pemerintah, suami saya selingkuh. Selingkuh sama siapa? Bukan sama istri orang lain, sama suami orang lain. Perkara menjadi, mungkin anaknya minta izin, mama, anak laki-lakinya minta izin, mama saya mau jalan-jalan, mau pacaran sama siapa? Ternyata pacarnya laki-laki juga. Ya gimana? Perkara yang di luar nalar, tapi ya bahkan sekarang dianggap sebagai satu yang ngetren. Dan ini perkara yang menyedihkan. Saya ketemu dengan sebagian orang di sebagian instansi. Mereka cerita, Ustadz, kawan kita sebagian ini punya istri, punya anak. Tetapi karena pergaulan yang salah, akhirnya menganggap namanya punya pacar laki-laki adalah suatu trendy dalam kehidupan.
Ya, sehingga dia punya istri, dia punya anak, tapi dia punya pacar juga laki-laki. Yang terjerumus dalam biseksual dan yang lainnya. Tak hanya tadi transgender dan yang lainnya, merubah kelamin, dan itu penyakit-penyakit yang mengerikan dan mereka sendiri hidup dalam penderitaan orang-orang seperti itu. Ya, oleh karenanya kita harus hati-hati ya. Ini penyakit yang menjijikkan yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an agar memberi peringatan kepada kita. Tidak diduga ternyata di zaman sekarang suatu hal yang sangat tersebar di negara kafir, perkara yang sangat biasa, pernikahan laki-laki dengan laki-laki suatu perkara yang biasa ya, bahkan dilegalkan oleh negara-negara kafir. Jangan sampai penyakit menular tersebut kemudian ya mewabah di tanah air kita ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Nabi Lut alaihissalam ketika diutus di daerah Yordan, Nabi Lut diutus pada suatu tempat yang Allah sebut dengan Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat. Al-Mu'tafikat ya. Jamak dari Al-Mu'tafik, Al-Mu'tafikah. Ya, dalam ayat Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya dalam surat An-Najm. Kata Allah Subhanahu wa taala wal mu'tafikata ahwa faghasyaha ma ghasya. Dalam surat At-Taubah Allah sebutkan wal mu'tafikat, di dalam surat Al-Haqqah juga Allah sebutkan wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bil khati'ah. Nah, apa makna al-mu'tafikat? Al-mu'tafikat maknanya adalah al-munqalibah, yaitu yang terbalik, yang dibalik, dijungkir balik. Dijungkir balikan. Kenapa disebut dengan negeri yang dijungkir balikan? Karena ketika Allah mengazab mereka, Allah mengangkat ke atasnya, ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Jadi diangkat, kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dibalikkan dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah menyebut wal mu'tafikat dalam riwayat, dalam ayat yang lain wal mu'tafikah, satu negeri, dalam ayat yang lain, dalam dua ayat wal mu'tafikat, negeri-negeri yang dijungkir balikan. Kata para ulama bahwasanya daerah yang Nabi Lut diutus kepadanya ada 5 negeri atau 5 kota. Ada yang mengatakan 7 kota, ada yang mengatakan 5 kota, yang mengatakan 4 kota. Ya, jadi ada 4 kota didakwahi oleh Nabi Lut, dan semua sifatnya sama-sama praktisi homoseksual. Di antara kota-kota tersebut ada yang namanya kota Sodom. Jadi kota Sodom adalah salah satu dari nama kota-kota yang di situ penuh dengan praktisi homoseksual. Ya. Jadi satu orang ini menunjukkan bahwasanya bahwa praktik homoseksual itu menular. Ya. Tadinya tentunya tidak semuanya, setan datang menggoda salah satu, akhirnya melakukan praktik homoseksual, kemudian menular sampai mewabah kepada 5 kota tersebut. Maka Allah mengirim Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Jadi daerah yang dikirim di Allah utus Nabi Lut tidak sama dengan daerah yang Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia punya areal tersendiri, wilayah tersendiri untuk didakwahi oleh Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya areal yang Nabi Lut diutus oleh Allah kepada daerah tersebut namanya wal mu'tafikat, dan sekarang kata para ulama, sebenarnya mengatakan itulah areal disebut al-bahrul mayyit, laut mati ya. Dibalikkan akhirnya berubah menjadi laut mati ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala ya mensifati ya mereka dengan akhlak yang sangat buruk ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29 kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Lut berkata kepada mereka, "A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Ya. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Allah sebutkan 3 akhlaknya kaum Nabi Lut ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum lata'tuna ar-rijal." Pertama,
ta'tuna rijal. Kalian mendatangi para laki. Yang kedua, wa taqta'una sabil. Taqta'una kalian merampok. Kemudian yang ketiga, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Ini surat Al-Ankabut ayat 29 ya. Surat 29 ayat 29. Taib, inilah tiga sifat mereka. Yang pertama ta'tuna rijal, yaitu mendatangi lelaki. Homoseksual. Yang kedua taqta'una sabil, memotong jalan. Yang ketiga kata Allah, melakukan kemungkaran di tempat pertemuan kalian. Melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan mereka. Adapun mendatangi lelaki, maka inilah homoseksual ya, homoseksual. Homoseks. Memotong jalan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ada khilaf, ada yang mengatakan yaitu merampok, menyamun. Menjadi para penyamun, ada orang datang mereka rampok ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka melempari para wanita. Mereka ada wanita mereka lempari dengan kerikil, ya mereka ganggu, mereka motong jalan. Ada yang mengatakan wataqta'una sabil, yaitu mereka karena bergaul dengan laki-laki akhirnya mereka memotong keturunan mereka. Bukannya mereka mandul tidak punya anak, tapi mereka bergaul dengan lelaki. Menggaul lelaki. Adapun wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kalian melakukan kemungkaran di tempat perkumpulan kalian, yaitu ada khilaf juga di kalangan para ulama, ada beberapa pendapat, namun mengkerucut pada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu mereka melempari. Jadi setiap orang bawa sahan, yaitu bawa piring, kasih kerikil. Kemudian ada laki-laki yang lewat, mereka lempar. Siapa yang pertama kali melempari lelaki asing yang lewat kena, maka diambil untuk digauli oleh mereka. Jadi berlomba melempari lelaki asing. Ini pendapat pertama. Jadi yang kena diambil kemudian digauli oleh yang kena lempar tersebut. Mereka saling berlomba, siapa yang kena duluan. Yang kedua, disebutkan oleh para tafsir, mereka saling tidak punya malu ya. Tidak punya malu. Saling kentut-kentutan ya. Ini kentut-kentutan. Jadi satu datang dut, saling, mereka tidak punya malu, dan Allah bilang itu kemungkaran. Dan ini disebutkan oleh para ahli tafsir. Mereka saling kentut-kentutan, artinya orang malu kentut ya, sembunyi atau gimana, saling balas-balasan. Dut, sana lagi balas dut, satu lagi balas dut. Mudah-mudahan kita enggak mengikuti akhlak seperti ini. Jadi bangga-banggaan, kentut-kentutan. Yang ketiga mengatakan mereka tidak punya malu melakukan homoseks di tengah umum, homoseks di depan umum. Ini yang dikatakan oleh para ulama, Allah mensifati mereka dengan akhlak mereka ini dalam surat Al-Ankabut ya. Jadi ini semua perbuatan yang buruk, homoseks, melempari, menyamun, merampok orang, atau melempari para wanita, atau kemungkaran yang mereka lakukan, ini adalah semuanya perkara yang keji. Oleh karenanya, gara-gara mereka melakukan semua perbuatan keji ini, warna merah mana? Oleh karena perbuatan mereka ini semua, ya, akhlak mereka yang buruk ini, akhirnya Allah mensifati mereka dengan tujuh sifat.
ya. Allah sifati mereka atau vonis mereka dengan 7 sifat buruk yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah mengatakan mereka ya mufsidin, perusak. Dalam ayat yang lain antum qaumun tajhalun, ya. Jahil, tajhalun. Tajhalun, bodoh, ya. Kemudian Allah sifati lagi dengan qaumun adun, melampaui batas. Di antaranya Allah sebutkan mujrimun, yaitu pendosa. Mujrim, ya, pendosa, ya. Kemudian di antaranya Allah mengatakan kaum su'in. Kaum su'in yaitu kaum yang buruk. Allah juga sebutkan fasikin, kaum yang fasik. Ada mufsidin, tajhalun, adun, mujrimun, ya. Kaum sau'in, kemudian fasikin, ya. Satunya lagi musrifun, ya, berlebihan. Musrifun, berlebihan dalam bermaksiat. Ini tujuh sifat ini tidak pernah Allah berikan kepada kaum manapun, enggak ada. Ada namanya kaum Nabi Nuh, ada namanya kaum Nabi Hud, ada namanya kaum Nabi Saleh, ada namanya kaum Ibrahim, ada namanya kaum Nabi Muhammad SAW, ada namanya kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa. Tetapi tidak pernah Allah tempelkan kepada mereka 7 sifat seperti ini. Allah hanya kumpulkan 7 sifat buruk ini kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Karena mereka adalah kaum yang sangat-sangat buruk. Allah katakan mereka mufsidin, perusak, Allah mengatakan mereka musrifun, berlebihan, jahil, adun, melampaui batas, mujrimun, kaum yang buruk, kaum yang fasik. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya mereka yang pantas untuk diberikan adab yang sangat pedih, itu diangkat kemudian dibalikkan. Taib. Tatkala mereka melakukan keburukan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Jadi antara dosa mereka yang spesifik yang tidak dimiliki oleh kaum yang sebelumnya, ya, adalah dosa homoseksual. Sampai-sampai Ibnu Katsir meriwayatkan dari Al-Malik bin Abdul Walid, beliau berkata, "Laula anna Allah azza wa jalla qassa alaina khabara Lut, ma dhanantu anna dzakaran ya'lu dzakaran." Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang kabar kaum Nabi Lut, tentu saya tidak menyangka ada laki-laki mendatangi laki-laki. Perkara yang aneh. Yang hal itu adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang jijik, perbuatan yang abnormal, kelainan yang bahkan hewan pun tidak melakukannya, ya. Ada yang mengatakan himar melakukannya, ada yang mengatakan babi melakukannya, tapi intinya hewan pun secara umum tidak melakukan hal tersebut. Ya, jangan-jangan hewan tersebut belajar juga dari kaum Nabi Lut melakukan hal demikian. Tapi intinya ini hal yang aneh, ya. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki, ya. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Laki-laki tertarik dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Ya. Akhirnya karena perbuatan mereka yang keji tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka dengan penuh kesabaran, dengan penuh hikmah, dengan penuh bijak. Ya, itulah Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzdzabat qaumul Lutin al-mursalin." Sungguhnya kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Ya. Dalam ayat yang lain, "Kadzdzabat qaumul Lutin bin nuzur." Sungguhnya kaum Nabi Lut telah mendustakan peringatan-peringatan kami. Kata Allah, "Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun." Tatkala saudara mereka yaitu Nabi Lut alaihissalam sekampung dengan mereka, kemudian mendakwahi mereka dengan berkata, "Allah tattaqun." Tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? "Inni lakum rasulun amin." Sungguhnya aku utusan Allah yang terpercaya. "Fattaqullaha wa athi'un." Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Lut berkata, "Wa ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta upah dari kalian. Aku ini dakwah, tidak ada kepentingan duniawinya, enggak ada. Ya, justru mendakwai kalian itu bahaya bagi Nabi Lut alaihissalam. Bayangkan 5 kota semuanya begitu perangainya. Semuanya homoseksual, enggak ada satupun yang tidak.
Semuanya homoseksual, perempuannya lesbi semua. Lakinya semua homoseksual, perempuannya semua lesbi. Yang saya ingatkan bahwa ini penyakit menular. Tidak mungkin tiba-tiba 5 kota semuanya begitu. Tapi awalnya mungkin 1, 2, 3, menular, sampai 5 kota seluruhnya praktisi homoseksual. Makanya bahaya kalau orang homo jangan didekat-dekati karena bisa terpengaruh. Apalagi zaman sekarang, zaman media, orang bisa timbul ketertarikan pada laki-laki dengan menonton, dengan melihat, dengan bergaul, dengan macam-macam dihiasi oleh syaitan. Dan Allah telah mengatakan syaitan bersumpah, la uzayyinna lahum fil ard. Aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Sekarang kalau kita lihat tentang praktek-praktek seks yang tidak masuk akal dilakukan oleh orang. Kenapa? Karena syaitan menghiasi. Syaitan yang menghiasi. Bagaimana orang praktek seks sampai ada seorang yang akhirnya tidak bisa melakukan seksual kecuali dengan membunuh, kecuali dengan memperkosa, kemudian menyiksa. Dari mana? Karena dia belajar nonton film-film yang enggak benar, dia terpelajar masuk dalam hatinya, akhirnya membentuk kepribadian yang terjadi. Dan kemudian dia sebutkan sebelum dia meninggal dia cerita bagaimana awal dia menjadi seorang yang rusak. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Maka ini 5 kampung semuanya praktisi homoseksual, ya. Lut alaihissalam sendiri yang tidak. Lut alaihissalam sendiri tidak. Tidak semuanya praktisi homoseksual. Maka Lut ketika berdakwah kepada mereka alaihissalam, beliau berkata, ya, wa ma as'alukum alaihi min ajar. Aku tidak minta upah dari kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Aku berharap hanya dari Allah Subhanahu wa taala ganjaranku. Ya, seorang dai yang ikhlas, yang tidak mengharap upah dari orang yang dia dakwahi, ya. Dia mengatakan di hadapan mereka terang-terangan, aku dakwahi kalian tidak ada kepentingan duniawi. Tidak ada upah, tidak ada penyanjungan, tidak ada penghormatan, tidak ingin diangkat sebagai penguasa, tidak diangkat jadi misalnya kepala bupati dan yang semisalnya, tidak ada. Justru menasihati mereka, ala tattaqun, tidak kalian berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian Nabi Lut berkata, atatuna dzukrana minal alamin. Apa kalian mendekati laki-laki? Kalian laki-laki mendatangi para lelaki juga. Wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Sementara istri-istri kalian tinggalkan. Kalian tidak mendatangi istri-istri kalian mendatangi teman-teman kalian sesama lelaki. Yang Allah ciptakan istri-istri kalian untuk kalian tinggalkan, bahkan kalian mendatangi para lelaki, bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Apa jawaban mereka? Mereka marah. Jadi namanya orang kalau sudah sedang bermaksiat diusik, diganggu, ya marah. Dia lagi sedang berlezat-lezat, ya. Sedang berpesta pora di tempat melakukan homoseksual secara terang-terangan, ya. Ya, seks bebas di hadapan banyak orang, punya malu, tahu-tahu ada orang negur mereka, ya mereka terganggu. Sehingga mereka berkata, qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajin. Latakunanna minal mukhrajin. Kata mereka, sungguh kalau kau tidak berhenti wahai Lut melarang kami, kalau tidak berhenti terus ngelarang kami mendakwahi kami, sungguh benar-benar kau akan diusir.